Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai pukul 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai setiap pukul 10 pagi. Untuk Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah lansia pada hari Sabtu Februari 14 pukul 4 sore. Mari bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan melalui persekutuan, doa, dan kebenarannya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi setiap hari Kamis, kami mengumumkan bahwa mulai bulan Februari, doa pagi akan dipindahkan ke hari Sabtu jam 10 pagi. Kami rindu untuk mengajak partisipasi saudara untuk bergabung dan bersyafaat bersama-sama. Formasi Kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Tuhan yang mengucap syukur, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Oh Jesus. Lord, we thank you Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang ada dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu yang tidak ada hentinya dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Lord, kami mengucap syukur. Kami mungkin bisa melewati lembah kekelaman, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bisa melewati badai dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, pakailah hamba-Mu hari ini untuk menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang membukakan setiap hati kami, setiap telinga kami untuk mendengar. Dan biarlah kehidupan kami dapat ditransformasikan, diubahkan mulai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang
dikasih oleh Tuhan. Thank you tim Praise and Worship. Maaf Bapak Ibu saya ambil air sebentar. Terlalu semangat tadi kayaknya. Luar biasa. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini betul yang dikatakan oleh saudari kita Kak Elia yang mengatakan bahwa tidak terasa sudah memasuki bulan Februari. Kalau 4 minggu yang lalu mungkin kita khawatir, lalu kita dikuatkan oleh Tuhan. Sekarang kita sudah masuk ke dalam yang namanya badai ini Bapak Ibu. Amin. Siapa yang hari ini mengalami kebaikan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Hari ini saya mau kita untuk masuk bersama-sama dalam satu tema Bapak Ibu. Kalau kita memasuki tahun 2026, satu tema yang kita akan bahas bersama-sama untuk tahun ini adalah transformasi. Boleh katakan bersama-sama Bapak Ibu, transformasi. Artinya kita ini diubahkan, transformation. Dan kita mengambil ayat dari Roma 12 ayat 2. Boleh dikeluarkan PPT-nya? Bisa? Di multimedia? Ya, thank you. Kalau kita baca bersama-sama ya, boleh ya Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Boleh kita baca sekali lagi Bapak Ibu? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa saya mengajak kita untuk membacanya paling tidak 2 kali Bapak Ibu? Karena ini satu ayat yang kita sudah pakai berkali-kali, kita sudah belajar bersama-sama. Beberapa minggu yang lalu dipakai juga oleh Pastor Hari, tetapi saya rindu untuk di akhir, paling tidak di akhir tahun inilah, kalau tidak di akhir bulan ini, kita bisa paling tidak hafal atau betul-betul mengerti esensi dari ayat ini Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita berbicara tentang transformasi, mungkin kita berpikir di mana? Di ayat ini tidak ada tulisannya transformasi. Tetapi kalau yang kita sudah belajar bersama-sama, kata berubahlah di situ adalah kata metamorphose dari kata aslinya. Itu yang dipakai sebagai kata transformasi Bapak Ibu. Dan transformasi walaupun di sini dikatakan sebagai berubahlah, tapi hari ini saya mau menyampaikan bahwa transformasi itu sedikit berbeda dari cuma berubah Bapak Ibu. Transformasi dan berubah itu ada perbedaannya. Kalau kita membayangkan sebuah air kalau kita masukkan ke dalam freezer, ke dalam kulkas Bapak Ibu, air itu akan berubah menjadi es. Apakah air itu akan berubah menjadi uap? Enggak, jadinya es betul ya. Tapi ketika air dari lemari es itu kita keluarkan, apa yang terjadi? Dia berubah kembali menjadi air. Sama-sama air tapi beda saja bentuknya. Dari yang cair menjadi es padat dikeluarkan kembali menjadi cair. Itu berubah Bapak Ibu. Tapi transformasi itu berbeda. Transformasi itu seperti seekor ulat Bapak Ibu. Ketika ulat itu berubah menjadi apa? Menjadi apa? Kupu-kupu. Bisakah kupu-kupu itu lalu kembali menjadi ulat Bapak Ibu? Bisa? Enggak bisa. Dan itulah yang dimaksud dengan transformasi. Transformasi itu bukan cuma sekedar berubah saja, tetapi sebuah perubahan yang dimana kita tidak bisa kembali lagi ke yang sebelumnya. Sama seperti ulat menjadi kupu-kupu. Transformasi adalah perubahan yang tidak bisa kembali lagi. Dan di dalam firman Tuhan kita belajar bersama-sama tadi bahwa firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaharuan apa Bapak Ibu? Budimu. Budi itu artinya apa? Budi itu artinya adalah pikiran kita, budi itu artinya adalah pengertian kita terhadap sesuatu, tentang hidup kita, tentang hubungan kita antara dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang keuangan, apapun itu Bapak Ibu semuanya. Pengetahuan atau pengertian atau pikiran kita tentang itu perlu untuk pembaharuan. Perlu untuk
Kalau di sini saya tuliskan yang lama dikeluarkan diganti dengan yang baru. Bapak Ibu di sini siapa yang dulu pakai mendengarkan tip, kaset tip? Ada yang di sini pakai mendengarkan kaset tip? Apa saya terlalu tua di sini sendiri yang pakai kaset tip? Kalau kaset tip Bapak Ibu, kita masukkan kaset. Lalu yang keluar tuh lagunya adalah lagu-lagu galau Bapak Ibu. Bisakah kaset tip itu tiba-tiba keluar lagu yang menyembah Tuhan Bapak Ibu? Enggak bisa. Karena tip itu sendiri kasetnya isinya lagu-lagu galau. Kalau kita mau mengganti apa yang keluar dari tip itu, maka apa yang harus dilakukan? Kita keluarkan tipnya yang lama, kita taruh tip yang baru. Dan ketika kita taruh tip yang baru, kalau kita taruh lagu-lagu yang rohani, Bapak Ibu yang memuji Tuhan, apakah yang keluar nanti lagu galau? Bukan. Ketika ada pembaharuan, ketika ada pergantian dari yang lama dikeluarkan, dibuang, lalu dimasukkan yang baru, di situ akan terjadi pembaharuan pikiran kita. Sama Bapak Ibu dengan pikiran kita. Sama konsepnya dengan tip itu, ada yang harus dikeluarkan, tapi juga ada yang harus dimasukkan kembali yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita pun perlu untuk mengeluarkan yang lama, diisi dengan yang baru. Dan itu mengubahkan hidup kita sampai pada titik di mana perubahan itu, perubahan yang tidak bisa kembali ke yang lama. Nah, hari ini pertanyaannya adalah kenapa kita tuh perlu untuk diubahkan Bapak Ibu. Kenapa sih kok pembaharuan kita ini, budi kita ini perlu dipembaharui. Kenapa perlu ada yang namanya transformasi, sebuah perubahan. Kenapa kita perlu semuanya itu? Karena transformasi Bapak Ibu itu menjadi tanda pertumbuhan. Boleh katakan tanda pertumbuhan. Transformasi itu adalah tanda pertumbuhan. Kalau Bapak Ibu melihat sebuah benih yang ditanamkan Bapak Ibu, benih itu akan berubah menjadi berakar. Betul Bapak Ibu? Nanti dari yang berakar dia akan bertumbuh menjadi tunas. Dari tunas dia akan bertumbuh, berubah lagi, transform menjadi sebuah pohon. Apakah bisa pohon ini kembali menjadi tunas Bapak Ibu? Nggak bisa. Dia akan bertumbuh, transformasi, perubahan yang tidak bisa kembali lagi. Itu adalah tanda pertumbuhan. Kalau untuk kita Bapak Ibu sebagai manusia, kita pun juga perlu untuk bertumbuh, perlu untuk ditransformasikan. Baik secara fisik, secara mental maupun secara spiritual atau secara rohani. Kalau secara fisik kita ini semakin apa Bapak Ibu? Semakin ada yang bilang semakin besar, ada yang bilang semakin tua, betul ya Bapak Ibu ya. Rambutnya semakin memutih atau semakin menghitam Bapak Ibu? Memutih. Karena itu adalah sebuah perubahan, transformasi. Bisa enggak rambut putih itu kembali menjadi hitam Bapak Ibu? Bisa, namanya disemir kalau itu. Ditutup-tutupi, tapi pada esensinya kalau rambut itu sudah menjadi putih, dia tidak menjadi hitam kembali Bapak Ibu. Kita pun juga sama, secara mental kita perlu untuk transform, bertumbuh menjadi semakin dewasa. Nah, kalau kita bertemu dengan seseorang Bapak Ibu, yang di mana dia badannya secara fisik, dari kecil sampai besar, dia tidak bertambah tua atau tidak bertambah besar, maka artinya apa Bapak Ibu? Tahu nggak? Kalau secara biologis, secara klinis, itu mengatakan bahwa itu ada kesalahan. Ada sebuah penyakit atau kelainan. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan seseorang yang sudah besar Bapak Ibu, tetapi secara mental dia tidak dewasa, dia masih seperti anak kecil, itu artinya apa? Ada yang bilang itu kelainan atau penyakit mental. Ada sesuatu yang salah, betul nggak Bapak Ibu? Karena orang yang tidak mengalami transformasi, orang yang tidak bertumbuh, itu dianggap tidak normal karena tidak sesuai dengan rancangan yang seharusnya. Betul ya Bapak Ibu? Pertanyaannya kalau kita tidak bertumbuh, kalau kita bertemu dengan orang yang tidak bertumbuh secara spiritual, secara rohani, menurut kita seperti apa Bapak Ibu? Karena seringkali mungkin diri kita sendiri atau kita bertemu dengan orang lain yang tidak bertumbuh secara rohani, tidak bertumbuh secara spiritual dan kita merasa baik-baik saja. Dan kita merasa tidak ada salahnya.
Padahal kalau ada sesuatu yang tidak bertumbuh, berarti ada yang salah. Ada kelainan nih, ada yang tidak sesuai dengan rancangannya, tidak normal ini. Kenapa kok seringkali kita menganggap kalau tidak terlihat pertumbuhan spiritual itu, kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Itu bukan sesuatu yang penting Bapak Ibu. Karena seringkali kita tidak mengerti pertumbuhan spiritual itu seperti apa. Kalau secara fisik kita semakin tua dan semakin besar, secara mental kita semakin dewasa, secara spiritual bertumbuh itu seperti apa Bapak Ibu? Semakin seperti siapa? Kristus. Bertumbuh secara spiritual, itu artinya kehidupan kita itu semakin lama semakin seperti Kristus. Baik dalam apa yang kita lakukan, baik dalam pikiran kita, baik dalam pengertian kita tentang Kristus Bapak Ibu. Kalau kita tidak berubah, maka kita ini tidak sesuai dengan rancangan yang seharusnya. Tumbuh secara spiritual itu kita hidup mencerminkan kebenaran dan menghasilkan buah, baik Bapak Ibu, baik itu buah roh, baik itu memultiplikasi. Dan dalam kehidupan kita ini pertanyaan adalah apakah kita ini semakin serupa dengan Tuhan atau kita semakin tidak serupa dengan Tuhan. Apakah kita semakin serupa dengan Tuhan atau hari demi hari malah kita semakin serupa dengan setan Bapak Ibu. Apa cuma serupanya waktu hari Minggu saja, Senin sampai Sabtu, tidak serupa dengan Tuhan. Pertumbuhan atau transformasi itu adalah ketika kita semakin serupa dengan Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu, transformasi itu penting karena transformasi itu membantu kita untuk memenuhi tujuan. Boleh katakan bersama-sama? Memenuhi tujuan. Sebuah benih, bisakah sebuah benih itu memberikan sebuah buah? Bisakah sebuah benih itu menghasilkan buah? Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Gimana caranya? Harus ditanam. Tapi kalau benih itu tidak bertumbuh, kalau benih itu tidak berubah menjadi sebuah pohon, bisakah benih itu menghasilkan buah? Tidak bisa Bapak Ibu. Untuk sebuah benih bisa menghasilkan buah, dia harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi sebuah pohon. Maka dari situ dia baru bisa menghasilkan sesuatu. Tanpa perubahan, dia tidak akan memenuhi tujuan yang ada di dalam hidupnya. Markus ayat 11, Markus ayat 11, pasal 11 ayat 12 sampai 14. Bercerita bagaimana suatu hari Yesus itu sedang lapar Bapak Ibu. Dan dia melihat dari jauh sebuah pohon ara yang sudah berdaun. Dan ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Setelah Yesus tidak menemukan apa-apa, lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengutuk pohon itu, karena pohon itu tidak berbuah. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita baca sekilas, seakan-akan ini ada yang ganjal, ada yang aneh. Karena kok konyol ya Yesus ya? Kan dikatakan belum musimnya berbuah, belum musimnya buah ara. Terus ngapain nyari-nyari buah ara di pohon kalau belum musimnya, lalu enggak ada, komplain lalu dikutuki pohonnya. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam Bapak Ibu, pohon ara itu sangat menarik. Ketika dia ini tidak ada buahnya, belum ada buah ara itu, dia ada tunas dari buah ara yang bernama takas. Takas ini dia bertumbuh bersamaan dengan daun. Jadi kalau pohon ara itu ada daunnya, biasanya ada tunas-tunas kecil yang nanti akan berubah menjadi buah ara itu. Dan katanya tunas ini, takas ini bisa dimakan. Jadi ketika Yesus itu mendatangi pohon itu, ketika Yesus melihat pohon itu berdaun, seharusnya ada itu tunas-tunas takas yang kecil ini. Tetapi ketika Yesus sampai di pohon ara itu, dia tidak menemukan apa-apa.
Jadi bukan cuma karena tidak ada buah, lalu karena tidak ada buah dikutuki, padahal belum musimnya. Enggak Bapak Ibu. Seharusnya dia menghasilkan sesuatu yang pada saat itu dia sudah punya. Tetapi dia tidak ada. Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, kalau sebuah pohon ara itu ada daunnya, tapi tidak ada taks itu, tidak ada tunasnya dari pohon ara, itu artinya pohon itu akan mandul atau tidak bisa menghasilkan buah selama 1 tahun. Nangkep Bapak Ibu maksudnya apa? Yang dimaksudkan di dalam cerita ini adalah Yesus tuh mengutuk pohon itu bukan karena tidak berbuah Bapak Ibu. Tetapi karena berpenampilan, berpenampakan seperti berbuah tapi tidak ada isinya. Kita pun juga sama Bapak Ibu. Kita bisa berpenampilan seperti katanya orang Kristen dalam tanda kutip. Kita datang ke gereja setiap minggu. Kita kalau di gereja kita memuji Tuhan, melompat-lompat, kita memberikan persembahan, kita berdoa. Tapi belum tentu kita ini menghasilkan buah. Belum tentu kita sudah ditransformasikan, diubahkan oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau tidak diubahkan, tidak ditransformasikan, kita tidak akan memenuhi tujuan yang Tuhan sudah berikan, yaitu untuk kita berbuah. Bagaimana kita ini bisa mengubahkan komunitas kita Bapak Ibu? Kalau diri kita sendiri belum diubahkan. Betul? Bagaimana kita bisa berbuah kalau kita sendiri belum bertumbuh, belum berubah di dalam Tuhan. Transformasi itu membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Dan yang terakhir Bapak, yang ketiga, kenapa kok kita ini perlu untuk transformasi? Karena transformasi itu akan memberikan kepada kita katakan sekali lagi dengan otoritas. Maksudnya otoritas itu apa Bapak? Kalau kita ini kalau kita ditransformasikan, kita diubahkan, maka kita itu akan diberikan otoritas yang mencakup 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah tanggung jawabnya berubah atau bertambah. Betul ya? Kalau di sini diberikan otoritas lebih berarti tanggung jawabnya bertambah. Tetapi Bapak Ibu, yang kedua, berkatnya pun berbeda. Berkatnya pun bertambah ketika kita mendapatkan otoritas, ketika kita ditransformasikan. Siapa yang di sini kepingin untuk anaknya dibelikan mobil Bapak Ibu? Kepingin Bapak Ibu? Oh ya kepingin, semua di sini kepingin. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau kita punya anak kita ini kita berikan mobil ketika dia sudah besar atau ketika dia sudah dewasa? Ketika sudah, ini campur-campur. Ya, yang jawab ketika sudah besar angkat tangan. Ketika sudah besar? Ketika bilang yang sudah dewasa angkat tangan. Ada? Jawabannya Bapak Ibu. Ya kalau sudah besar dan dewasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau anak kita masih kelas 6, masih kecil Bapak Ibu, tapi dia sudah dewasa, kita kasih mobil enggak? Enggak Bapak Ibu. Tapi kalau anak kita sudah 18 tahun tapi masih mindsetnya kayak anak kecil Bapak Ibu, dikasih mobil enggak? Enggak, perlu besar dan perlu dewasa, butuh dua-duanya. Nah kalau kita mau memberikan kepada anak kita sebuah mobil, harus ada perubahan dulu. Bukan berarti dari kecil dikasihin mobil yang besar, lalu disuruh nyetir kemana-mana Bapak Ibu. Atau dia belum dewasa kita berikan sebuah mobil, maka itu akan membahayakan anak kita. Betul Bapak Ibu? Begitupun juga dengan kita, ketika kita bertumbuh, ketika kita ditransformasikan, sudah berubah Bapak Ibu, ada hal-hal yang Tuhan bisa berikan kepada kita, ada berkat lebih yang disediakan bagi kita, tapi jangan cuma berhenti di situ Bapak Ibu. Tanggung jawabnya pun bertambah. Kalau anak kita dikasihkan mobil, berkatnya bertambah, tapi tanggung jawabnya juga bertambah. Dia harus taat kepada lalu lintas, dia harus menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya dia tidak lakukan. Contohnya mengantarkan ibunya, mengantarkan bapaknya, ambilkan barang di sini, ambilkan barang di situ, tapi ada berkat yang bertambah. Betul Bapak Ibu? Otoritas itu memberikan hak yang lebih, tapi juga tanggung jawab yang lebih. Amin Bapak Ibu. Dan Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
ada beberapa hal Bapak Ibu kalau saya boleh katakan, ada beberapa hal yang kita sudah doakan, tapi belum dijawab. Kenapa? Karena Tuhan mau nunggu kita untuk diubahkan terlebih dahulu. Karena seorang anak yang kecil, yang masih belum dewasa, yang belum diubahkan, yang belum berubah, dia tidak bisa membedakan Bapak Ibu. Mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak berkenan untuk kita lakukan. Anak yang kecil tidak bisa membedakan itu. Baru-baru ini saya melihat ada sebuah video di mana seorang anak kecil, seorang bayi, dia memukul mamanya. Kira-kira ketika bayi ini memukul, apakah karena dia membenci mamanya? Enggak Bapak Ibu, dia tidak mengerti. Ketika dia memukul, dia sebetulnya tidak ada maksud yang jahat. Dia tidak mengerti mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia harus belajar, dia harus bertumbuh, dia harus ditransformasikan supaya dia mengerti. Begitupun juga dengan kita Bapak Ibu. Kita perlu untuk ditransformasikan terlebih dahulu. Betul Bapak Ibu? Dengan pertumbuhan atau transformasi, dia mulai mengerti. Kita mulai mengerti dan bisa membedakan mana sih yang benar, mana yang memang daripada Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak berkenan untuk Tuhan, mana yang tidak sempurna. Ketika kita bertumbuh, kita mulai mengerti Bapak Ibu. Dan yang terakhir saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa untuk berubah? Saya mau mendalami tentang proses ini nanti minggu depan, tetapi hari ini saya mau memberikan sebuah langkah pertama. Apa sih langkah pertama yang kita bisa lakukan supaya kita bisa berubah Bapak Ibu? Saya mau kita belajar dari Sakeus. Sakeus itu ceritanya sangat menarik, saya percaya Bapak Ibu di sini semua mengerti dan pernah dengar tentang cerita ini. Tapi cepat saja Bapak Ibu, Sakeus ini adalah orang yang dikucilkan oleh bangsanya sendiri karena dia memeras orang lain. Dia adalah pemungut cukai. Tidak cuma pemungut cukai, dia dijelek-jelekan, dia dibilang dia orangnya pendek. Betul Bapak Ibu? Hidupnya tidak benar, hidupnya tidak baik. Tapi suatu hari Bapak Ibu, dia mendengar ada orang yang akan datang yang bernama Yesus. Ada sesuatu dari dirinya yang mengatakan, aku perlu untuk melihat Yesus. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk melihat Yesus, dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi dia nggak bisa lihat Bapak Ibu, karena dia terlalu pendek. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Dan ketika dia melihat Yesus, Yesus berkata kepada Sakeus, Yesus melihat, Sakeus, aku akan datang ke rumah. Yang menarik Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke rumahnya, ketika Yesus makan-makan di sana, Yesus tidak pernah meminta apa-apa dari Sakeus. Yesus tidak pernah berkata, Sakeus, kamu ini orang gak benar. Yesus tidak pernah berkata kepada Sakeus, Sakeus kamu perlu untuk berubah. Tetapi ada sesuatu di dalam diri Sakeus yang membuat dia berkata, Yesus, aku akan berubah. Yesus, yang aku ambil sebelumnya, aku akan kembalikan berkali-kali lipat ganda. Ada sebuah transformation yang terjadi tanpa Yesus harus menyuruh Sakeus untuk lakukan Bapak Ibu. Langkah pertama, kalau kita mau melihat transformasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, itu adalah untuk kembali kepada Yesus dan mengizinkan dirinya masuk ke dalam hidup kita. Ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, kehadirannya akan mengubahkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah kehadiran Yesus mengubahkan kehidupanmu. Sama seperti bagaimana Yesus hadir untuk Sakeus dan mengubahkan, mentransformasikan kehidupannya. Kehadiran Yesus pun akan mengubahkan kehidupan kita. Saya minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Hari ini Bapak Ibu mungkin Anda merasa ada banyak hal yang perlu perubahan. Mungkin saat ini kita berpikir yang butuh perubahan itu pekerjaanku. Yang butuh perubahan itu pasanganku. Yang butuh perubahan itu situasiku, keuanganku. Butuh lebih banyak, butuh lebih baik, butuh berubah. Tapi sebelum kita melihat perubahan itu Bapak Ibu,
Tuhan berkata kepada kita, aku mau merubah dirimu terlebih dahulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena perubahan itu bukan dari luar ke dalam. Tapi yang namanya transformasi itu dari dalam ke keluar. Ketika ulat menjadi kupu-kupu, situasi kondisi yang di luar tidak merubah transformasinya dia. Tetapi justru karena dia diubahkan, karena perubahan yang dialami oleh ulat menjadi kupu-kupu ini, dia yang mentransformasi ekosistemnya, Bapak Ibu. Kalau ulat ini tidak berubah menjadi kupu-kupu, kerjaannya cuma menghancurkan tanaman, Bapak Ibu. Tetapi karena dia diubahkan dan transformasi menjadi suatu kupu-kupu, malah dia membawa dampak yang baik. Dia membuat pohon-pohon itu bisa bertumbuh, tanaman-tanaman bisa bertumbuh karena kupu-kupu, Bapak Ibu. Pertanyaannya hari ini, apakah kita mau hidup di dunia ini sampai akhir hidup kita terus menjadi ulat? Atau apakah kita mau ditransformasikan menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu? Apakah kita cuma mau hidup menghancurkan, menikmati apa yang ada, kita cuma menikmati yang fana kedagingan kita? Atau apakah kita mau memenuhi sebuah tujuan mulia yang Tuhan telah sediakan bagi kita? Maukah kita untuk menerima Yesus kembali dalam hidup kita? Untuk membiarkan dia bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kita pun bisa ditransformasikan. Amin Bapak Ibu. Mau semuanya Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan untuk menutup ibadah ini, saya rindu untuk kita menyanyikan sebuah lagu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku Tuhan, yes, Lord. Seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapak Ibu, kalau ini adalah doa kita hari ini, kita mengatakan Tuhan, aku mau menjadi sepertimu. Tuhan, aku mau untuk diubahkan. Tuhan, aku mau untuk ditransformasikan. Ubahkan hatiku Tuhan, ubahkan mataku, ubahkan pikiranku, akal budiku Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau itu adalah doa kita, boleh kita taruh tangan kita di hati kita bersama-sama. Dan kita nyanyikan sekali lagi. Ubah hatiku, ubahkan kami Tuhan. Seputih hatimu, Setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, yes Lord. Oh, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan, biar mataku Tuhan, biar mataku seperti matamu,
Tuhan Kau yang melihat tangan-tangan yang ada pada hati mereka. Kalau hari ini kami datang Tuhan, rindu untuk diubahkan. Mungkin ada hal-hal di luar yang kami rasa perlu untuk diubahkan, perlu untuk berganti Tuhan. Tapi hari ini kami terlebih dahulu datang padamu untuk mengatakan ubahkan kami Tuhan. Untuk menjadi sepertimu. Transformasikan kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Biarlah transformasi yang ada dalam kehidupan kami menjadi tanda dari pertumbuhan kami. Biarlah transformasi yang ada dalam kehidupan kami membantu kami untuk memenuhi tujuan kami Tuhan. Dan memberikan otoritas yang baru. Memberikan tanggung jawab yang lebih dan berkat-Mu yang lebih dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu untuk ditransformasikan. Dan juga suatu hari nanti dibantu Tuhan. Memproses kami supaya kami pun bisa mentransformasikan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan.